Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ade Setiawan. Baik, pada hari ini saya akan membahas materi tentang rangkaian gerbang logika dasar ya. Baik itu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Lalu saya juga akan membahas bagaimana membuat rangkaian gerbang logika dasar menggunakan IC, misalnya adalah 7408, 7404, dan 7432, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, untuk penjelasannya langsung saja simak materi ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1. Dengan menggunakan teori aljabar boolean. Lalu untuk gerbang logika ini sendiri diterapkannya dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika. Contohnya IC, dioda, transistor, relay, optik maupun elemen mekanikal. Lalu bisa kita lihat bahwa jenis-jenis gerbang logika dasar ada 7 jenis gerbang logika dasar. Pertama ada gerbang AND, kedua ada gerbang OR, ketiga ada gerbang NOT, keempat ada gerbang NAND, kelima ada gerbang NOR, keenam ada gerbang XOR, dan ketujuh ada gerbang XNOR. Lalu simbol-simbolnya juga bisa kita lihat di layar seperti itu ya. Itu simbol-simbol gerbang logika. Lalu ada istilah di gerbang logika yang bernama tabel kebenaran atau disebutnya truth table. Nah, tabel kebenaran ini adalah tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input yang menghasilkan output atau keluaran logis. Ya, jadi nanti tabel kebenaran itu seperti apa? Nanti kita bahas. Tabel kebenaran ini adalah berisikan input-input ya, yang nanti outputnya adalah berupa keluarga yang logis. Lalu input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level ya. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan 4 cara ya. Cara yang pertama ada istilah namanya high dan low ya, atau tinggi dan rendah ya. Lalu ada yang cara kedua dengan menggunakan istilah true, benar, dan false, salah ya. Lalu cara yang ketiga bisa menggunakan istilah on, hidup, dan off, mati. Dan cara yang terakhir adalah menggunakan istilah 1 dan 0 ya, atau yang disebutnya dengan bilangan bit ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas gerbang N ya, dari simbolnya lalu tabel kebenarannya ya. Pertama-tama gerbang N itu simbolnya bisa kita lihat di layar ya. Itu simbolnya ya. Gerbang N ini adalah gerbang yang persamaannya hampir sama dengan rangkaian seri ya. Nanti kita bisa simulasikan rangkaian serinya ya. Jadi gerbang N ini pertama kita lihat simbolnya ada X, ada Y, dan ada Z ya.
Lalu jika kita lihat dari tabel kebenarannya bahwa jika nilai X adalah 0 ya, atau Y-nya adalah 0, maka Z-nya adalah 0. Itu ya. Atau jika nilai X 0, Y-nya 1, maka Z-nya adalah 0. Ya, atau jika X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya adalah 0. Dan yang terakhir ya, X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya 1 ya. Jadi artinya adalah jika nilainya harus 1, maka kedua inputnya harus 1. Jika salah satu input yaitu 0 dengan 1, maka hasilnya adalah 0 ya. Lalu gerbang N ini memiliki persamaan dengan rangkaian seri ya. Kita bisa melihat di layar, itu adalah rangkaian seri yang dimana ada baterai dengan 2 saklar dengan 1 lampu. Itu namanya rangkaian seri ya, dengan kondisi saklarnya terbuka ya. Terbuka itu artinya adalah off ya, tidak nyambung. Kalau menyambung on ya kan. Itu adalah rangkaian seri. Lalu apa hubungannya dengan gerbang N ya? Hubungannya dengan gerbang N adalah X ini di gerbang N ya sebagai saklar 1, sedangkan Y sebagai saklar 2, sedangkan Z sebagai lampu ya. Maka di sini terdapat 4 kondisi. Ya, terdapat 4 kondisi yang dimana kondisi pertama adalah jika nilainya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, kondisi pertama ini yang berarti adalah kondisi dimana rangkaian seri itu ya dalam pertama saklarnya dalam keadaan saklar pertama dalam keadaan terbuka, lalu saklar kedua dalam keadaan terbuka ya, maka lampunya tidak menyala. Itu adalah kondisi pertama ya, karena memang kalau saklar dua-duanya terbuka ya arus yang masuk dari baterai ya, arus yang mengalir tuh dari baterai menuju ke lampu, cuma tidak masuk karena tidak terhubung karena saklarnya terbuka. Lalu kondisi yang kedua adalah yang dimana X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0 ya. Maka diibaratkan di rangkaian serinya itu adalah saklar satunya dalam keadaan terbuka, lalu saklar keduanya dalam keadaan tertutup ya. Karena dalam keadaan tertutup itu nilainya 1 ya, nyambung sehingga lampunya tetap tidak menyala karena memang rangkaian seri ini harus kedua-duanya nyambung baru bisa menyala. Lalu kondisi ketiga adalah di mana nilai X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, yaitu sama dengan rangkaian seri bahwa saklar satunya tertutup menyambung, saklar keduanya terbuka ya, lalu lampunya tetap tidak menyala ya. Lalu kondisi terakhir adalah di mana saklarnya tertutup kedua-duanya, artinya bahwa nilai X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya adalah 1 ya. Kalau di gerbang N-nya, maka di rangkaian serinya saklarnya kedua-duanya adalah tertutup. Saklar 1 tertutup ya nilai 1. Saklar 2 tertutup nilai 1. Maka lampunya menyala. Ya, lampunya nyala itu adalah nilai 1. Jadi itu adalah yang dinamakan simulasi rangkaian seri yang hampir sama dengan gerbang N. Lalu selanjutnya gerbang OR ya. Gerbang OR simbolnya seperti itu ya. Ada titik X, ya, inputnya ada X dan Y, lalu outputnya ada Z ya. Lalu tabel kebenarannya seperti itu yuk. Jika nilai X 0, Y 0, maka Z-nya 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 1. Jika X-nya 1, Y-nya 0, maka Z-nya 1. Jika kedua nilai X, Y-nya 1, maka Z-nya 1 ya. Atau dapat disimpulkan bahwa ketika input masuk itu adalah salah satunya nilainya 1, maka outputnya adalah 1 ya. Jadi kalau diperhatikan seperti itu. Lalu seandainya ada nilai inputnya 0 kedua-duanya, maka hasilnya adalah 0.
Lalu gerbang OR memiliki persamaan dengan rangkaian paralel. Seperti yang telah tampil di layar, bahwa itu adalah rangkaian paralel yang memiliki dua saklar dengan satu baterai dan satu lampu ya. Jadi ada saklar 1, saklar 2, baterai dan lampu. Nah, kalau kita lihat dari skemanya, rangkaian paralel itu adalah berbeda dengan rangkaian seri ya. Kita melihat bahwa dia sejajar saklarnya, sehingga rangkaian paralel ini memiliki 4 kondisi sesuai dengan gerbang rangkaian OR ya. Gerbang logika OR ya. Ya, lalu kondisi yang pertama adalah kita lihat di situ bahwa X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 ya. Ya, sekali lagi X ini diibaratkan sama dengan saklar 1 ya, sedangkan Y saklar 2, sedangkan Z-nya lampu lampu. Ya, maka jika saklar satunya 0 berarti terbuka ya. Sekali lagi, kalau kondisi 0 terbuka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kondisi 1 adalah saklarnya tertutup ya. Jadi ketika saklarnya terbuka kedua-duanya atau nilai XY-nya 0 dan 0 ya, maka nilai outputnya atau nilai Z-nya adalah 0 atau nilai lampunya tidak menyala. Ya, itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua adalah ketika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 1 ya. Ini yang berarti bahwa yaitu saklar 1 terbuka ya, saklar 2 tertutup, lalu Z-nya 1, maka artinya adalah lampunya menyala ya, karena arus ya bisa masuk ke salah satu jalur, yaitu lewat bawah ya. Kita lihat kalau di sini arusnya bisa lewat atas, bisa lewat bawah. Maka kalau saklar di atas terbuka ya, maka dia bisa masuk ke jalur yang kedua karena saklar keduanya adalah tertutup ya, atau nilai logiknya 1 yaitu Y-nya 1, maka lampunya adalah menyala ya. Itu adalah kondisi yang kedua. Adapun kondisi yang ketiga yaitu X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Ini artinya adalah saklarnya terhubung ya. Lalu saklar keduanya adalah terbuka ya, maka lampu nyala ya. Ini berarti adalah dimana bahwa arus bisa masuk lewat atas ya, sehingga lampunya nyala gitu. Adapun kondisi yang terakhir yaitu ketika X-nya 1 ya, Y-nya 1, maka hasilnya adalah Z-nya adalah 1, yaitu dimana kondisi saklar 1 dan saklar 2 dalam keadaan tertutup kedua-duanya atau terhubung kedua-duanya, sehingga arus bisa melewati atas ataupun bawah sehingga lampu menyala ya. Baik, itu jadi adalah kondisi-kondisi logika-logika OR ya, yang bisa kita lihat, bisa kita samakan dengan rangkaian paralel. Lalu ada gerbang NOT. Gerbang NOT ya adalah yang apabila nilainya 1 inputnya, maka outputnya adalah 0. Jika nilai inputnya 0, maka outputnya 1, atau bisa dibilang hasil outputnya adalah kebalikan dari hasil inputnya ya. Itu simbolnya seperti itu, gerbang NOT ya, hanya ada satu inputannya X dan Z sebagai outputnya. Sedangkan untuk tabel kebenarannya seperti itu ya, jika X-nya 0, Z-nya 1. Jika X-nya 1, Z-nya adalah 0. Itu adalah gerbang NOT. Lalu selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND itu kalau kita lihat simbolnya hampir sama dengan gerbang N ya.
Perbedaannya adalah bisa kita lihat bahwa di ujung sebelah kanan kalau gerbang NAND itu terdapat semacam bulatan ya, di titik output Z-nya tuh ya, itu ada semacam bulatannya. Sedangkan kalau gerbang N tidak ada. Jadi jangan sampai terbalik ya itu ya. Itu perbedaan antara gerbang N dan NAND. Lalu gerbang NAND ini sebenarnya adalah sebuah gerbang logika gabungan antara gerbang N dan NOT ya. Jadi sekali lagi, gerbang NAND adalah sebuah gerbang gabungan sebenarnya yang terdiri dari gerbang N dengan gerbang NOT ya. Kita bisa melihat di layar bahwa ternyata skema awalnya seperti itu ya, antara gerbang N lalu dengan gerbang NOT dikombinasikan sehingga bisa kita sederhanakan simbolnya menjadi seperti yang di sebelah kanan ya. Itu adalah gerbang N dan NOT ya, kombinasinya sehingga menghasilkan gerbang NAND ya. Lalu bagaimana dengan outputnya? Outputnya kalau kita lihat bahwa tabelnya di situ terlihat jelas bahwa jika nilai X 0, Y-nya 0, Z-nya adalah 1 ya untuk gerbang NAND. Lalu jika X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Lalu X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Lalu X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya adalah 0 ya. Maka kalau kita lihat hasilnya ini ternyata kebalikan dari hasilnya gerbang N ya. Kita bisa lihat di layar. Nah, itu tabel kebenaran gerbang N, kita perhatikan baik-baik. Ternyata kalau kita lihat hasil dari gerbang NAND itu terbalikannya dari hasil N ya. Kalau kita lihat misalnya kita ambil contoh, jika gerbang N X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 ya kan. Kalau gerbang NAND X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1 ya kan. Berarti Z-nya di N adalah 0, Z-nya di NAND 1 ya kan. Maka 01 adalah kebalikannya seperti itu ya. Maka cara untuk gampang menghafal gerbang NAND ya, tinggal kita harus hafal dulu gerbang N outputnya, tinggal di kebalikannya, kebalikan outputnya, hasilnya. Jadi seperti itu. Itu untuk gerbang N ya. Kenapa bisa terbalik ya? Karena ada gerbang NOT ya. Gerbang NOT kalau kita lihat kan tabelnya, jika X-nya 0, Z-nya 1. Jika X-nya 1, Z-nya 0 ya. Maka kalau kombinasi N dengan NOT bisa kita lihat prosesnya seperti itu ya. Pertama-tama jika kita input nilai X dan nilai Y pada gerbang E dengan nilai 0, 0 ya, misalnya X-nya 0 ya 0, maka Z-nya adalah 0 ya, sesuai dengan tabel ya. Z-nya menjadi 0. Lalu Z tersebut itu masuk lagi ke gerbang NOT ya, sehingga Z-nya tadi menjadi input ya, menjadi nilai X pada gerbang NOT ya. Tadi nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya adalah 0. Nah, kalau kita lihat tabel lagi, lihat tabel bahwa ternyata di tabel NOT itu jika X-nya 0, maka Z-nya 1 ya. Sehingga nilai akhir dari suatu gerbang kombinasi tersebut adalah 1 ya. Itu adalah salah satu contoh proses kombinasi antara gerbang N dengan gerbang NOT dengan logikanya 0, 0 ya. Ya sudah, gampang sekali ya. Tinggal kita ambil kesimpulannya bahwa hasilnya adalah kebalikan hasil gerbang N, itu adalah hasil NAND. Sekali lagi, gerbang NAND output Z-nya hasilnya ya, nilainya adalah kebalikan dari gerbang N ya. Simple ya. Jadi itu adalah untuk gerbang NAND. Lalu selanjutnya gerbang NOR ya. Gerbang NOR ini bisa kita lihat di layar, simbolnya seperti itu, hampir sama dengan gerbang OR ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Perbedaannya adalah di simbolnya. Kalau gerbang NOR itu di output Z-nya, titik Z-nya itu ada macam bulatan ya, seperti bulatan. Lalu untuk yang gerbang OR tidak ada bulatan ya. Jadi perbedaannya di situ.
Lalu gerbang NOR ini sebenarnya adalah kombinasi antara gerbang OR dan gerbang NOT ya. Jadi sama kayak tadi gerbang NAND ya. Kalau gerbang NAND kombinasi antara N sama NOT, kalau gerbang NOR ini kombinasi antara gerbang OR dengan gerbang NOT yang sudah bisa kita lihat di layar seperti itu ya. Bahwa skema aslinya awalnya seperti itu ya. Lalu untuk tabel kebenarannya hasilnya pun bisa kita lihat di layar ya. Jika input X-Y-nya dua-duanya 0, output Z-nya 1 ya. Lalu jika X 0, Y 1, Z-nya 0. Jika X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0 ya. Jika kedua inputan bernilai 1, maka hasilnya 0 ya. Jadi ini sebenarnya nilai untuk tabel kebenarannya adalah kebalikan dari nilai tabel kebenaran OR ya. Kita bisa melihat di situ sudah tampil juga tabel kebenaran OR ya. Kita lihat output Z-nya bahwa ternyata memang kebalikan dari nilai OR ya. Bisa kita lihat bahwa gerbang NOR Z-nya 1 ya. Sedangkan gerbang OR Z-nya 0 ya kan. Lalu di posisi kedua, jika gerbang NOR outputnya Z-nya 0, maka untuk gerbang OR kebalikannya yaitu Z-nya 1 ya. Jadi seperti itu rumusnya. Jadi untuk memudahkan menghafal tabelnya, teman-teman harus hafal dulu nih tabel kebenaran OR. Kalau sudah hafal tabel kebenaran OR, tinggal gampang, tinggal dibalikin aja hasil nilainya ya. Misalnya tadi Z pada tabel kebenaran OR nilai Z-nya 0, 1, 1, 1 ya kan. Udah tinggal dibalik aja. Berarti kalau untuk NOR berarti Z-nya 1, 0, 0, 0 ya. Jadi seperti itu ya. Lalu untuk skema awal dari kombinasi gerbang OR NOT ini pun sudah terlihat di layar bahwa sebenarnya seperti itu ya. Skemanya aslinya jadi ada gerbang OR yang dikombinasikan dengan gerbang NOT ya. Maka untuk prosesnya jika X-nya misalnya katakanlah 0 ya. Lalu Y-nya katakanlah 1 ya. Maka Z-nya berapa kira-kira? Ya, maka Z-nya adalah 1 ya. Karena kan gerbang OR ya. Kita lihat tabel di bawah ya, sekali lagi kita lihat tabel di bawah. X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya adalah 1 ya. Lalu Z ini Z pada OR akan masuk ke gerbang NOT ya. Masuk ke inputan gerbang NOT ya, yaitu titik X ya. Maka tadi berapa nilai Z-nya 1. Maka X-nya juga sama dengan 1 ya. Lalu untuk 1, jika sudah masuk ke proses gerbang NOT, maka output keluaran Z adalah 0 ya. Kita bisa lihat tabelnya, rumusnya ya, sekali lagi. Di bawah kalau tabel NOT ya, jika X-nya 0, ya Z-nya 1. Jika X-nya 1, Z-nya 0 ya. Maka yang tadi di atas bahwa nilai X-nya 1, maka Z-nya adalah 0 ya. Maka sesuai dengan tabel kebenaran NOR bahwa jika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya adalah 0 ya. Jadi itu adalah proses untuk perubahan-perubahan nilai pada kombinasi gerbang OR dan NOT yang menjadi gerbang NOR. Lalu selanjutnya kita akan membahas gerbang XOR ya. Gerbang XOR simbolnya seperti yang sudah terlihat di layar, seperti itu. Gerbang XOR ini kalau kita perhatikan simbolnya hampir sama dengan simbol gerbang OR ya. Perbedaannya adalah di belakangnya terdapat semacam lingkaran setengah ya. Itu perbedaannya di situ ya. Jadi semacam kayak lingkaran setengah di ujung kirinya, sedangkan yang gerbang OR sendiri pun tidak ada ya. Jadi perbedaannya simbolnya seperti itu ya. Lalu untuk tabel kebenarannya seperti yang sudah terlihat di layar bahwa jika inputan X-nya 0 lalu inputannya Y 0, maka Z-nya adalah 0 ya.
Lalu X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 1. Lalu X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Lalu X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0 ya. Jadi itu adalah hasil untuk tabel kebenaran gerbang logika XOR ya. Lalu gerbang logika XOR ini memiliki persamaan rangkaian ya, seperti yang terlihat di sebelah kiri layar, yaitu adalah persamaan rangkaian gerbang XOR ya, yang dimana rangkaian itu terdiri dari beberapa IC. Salah satunya ada IC NOT ya, ada 2, lalu IC N juga ada 2, dan IC OR ada 1 ya. Jadi ini persamaan rangkaian gerbang XOR, artinya adalah jika menggunakan rangkaian yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan hasilnya sama ya. Ya tentunya kita memilih yang lebih sederhana ya, yaitu langsung saja memakai simbol XOR langsung yang di sebelah kanan. Tapi ini untuk ilmu ya, bahwa terdapat persamaan rangkaian gerbang XOR ya, yang dimana itu terlihat di sebelah kiri ya. Lalu kita lihat bahwa inputannya tetap ya, ada 2 X dan Y. Perbedaannya adalah inputan X-nya itu jalurnya bercabang ke mana-mana ya. Contoh misalnya dalam pemrosesannya adalah, pertama, jika kita input X-nya 0 ya, lalu Y-nya 0 ya, sesuai tabel ya, kita lihat tabel. Kondisi pertama ya, kondisi pertama itu X-nya 0, Y-nya 0, maka X-nya ini 0 ya, akan mengarah ke kaki N yang sebelah atas ya. Kaki N itu dapat 0 juga. Lalu selanjutnya X ini mengarah ke kaki NOT, dapat juga ya, 0 juga. Lalu Y-nya juga mengarah ke kaki N yang kedua ya. IC yang kedua, maksud saya adalah gerbang logika yang kedua, N-nya yaitu 0 juga ya. Lalu selanjutnya X-nya juga sama. Maksud saya adalah selanjutnya Y-nya mengarah ke atas ya, jalur ke atas ke kaki NOT yang atas, dapat 0 juga ya. Nah, tinggal kita hitung-hitung ya. Kita hitung dari yang sebelah atas dulu. Jika gerbang logika NOT inputannya 0 ya, sekali lagi yang gerbang logika yang paling atas, gerbang logika NOT, jika inputannya 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Karena kan kalau gerbang NOT seperti itu ya, seperti yang dilihat kita lihat di tabel, yaitu sudah ada tabel NOT ya. Di situ terlihat jelas bahwa jika inputannya 0, outputnya adalah 1 ya. Maka di situ adalah 1. Lalu selanjutnya kita proses perhitungan gerbang NOT yang paling bawah. Jika yaitu adalah gerbang logika NOT yang kedua yang di bawah ya, posisinya ya, yang situ. Nah, itu adalah jika inputannya 0, maka outputannya adalah 1 ya, tetap 1 ya. Nah, lalu selanjutnya masuk ke gerbang N ya. Gerbang N kita perhatikan yang gerbang logika yang pertama yang paling atas ya. Sedangkan gerbang logika N yang kedua adalah yang paling bawah, yang bawah. Nah, jika N yang di atas dapat 1, 0 ya, karena kan tadi sesuai dengan prosesnya, perhitungannya, ternyata sudah dua kaki ini mendapatkan logika 1 dan 0 ya, sesuai dengan yang terlihat di situ, 1, 0. Maka hasilnya berapa? Jika 1, 0 di tabel kebenaran N ya, tabelnya sudah terlihat di situ. Jika 1, 0, maka hasilnya adalah tetap 0 ya. Nah, lalu kita hitung yang di bawah. Jika 0, 1 bagaimana? Ya, gerbang N yang kedua. Jika 0, 1 adalah tetap 0 ya. Lalu yang proses yang terakhir, ternyata masuk ke alurnya ke gerbang OR ya, gerbang OR. Lalu dengan nilai 0 dan 0.
ya dengan nilai 0 dan 0. Maka kita bisa lihat bahwa di tabel kebenaran OR 0 dan 0, maka hasilnya adalah, bisa kita lihat di situ tabelnya, hasilnya adalah 0 ya. Maka sesuai ya, finalnya adalah Z-nya hasilnya 0 ya. Maka kalau kita bandingkan dengan tabel kebenaran di kondisi pertama, tabel kebenaran XOR, jika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya adalah 0 ya, maka persamaan persamaan rangkaian gerbang logika yang ini terbukti benar ya, terbukti benar karena hasilnya sama dengan tabel kebenaran XOR ya. Jadi itu adalah kondisi yang pertama ya. Lalu selanjutnya nanti teman-teman coba tes kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi 4 ya. Itu nanti buat mahasiswa yang sedang menonton, itu buat tugas kalian dijabarin ya, dijabarin pemrosesannya, lalu digambar aja di buku kalian masing-masing. Kalau kalian punya buku di rumah, digambar, lalu nanti dipoto kirim ke WhatsApp saya ya. Baik ya, itu buat tugas mahasiswa saya untuk yang sedang melakukan proses pembelajaran mata kuliah praktikum elektronika. Baik, selanjutnya kita akan membahas gerbang XNOR. Jadi gerbang XNOR sudah terlihat di layar untuk simbol dan tabel kebenarannya seperti itu ya. Jadi gerbang XNOR ini hampir sama dengan simbol gerbang XOR. Perbedaannya adalah di outputnya. Situ kita lihat bahwa gerbang XNOR terdapat semacam buletan atau lingkaran ya. Jadi perbedaannya hanya di situ, itu gerbang XNOR ya. Lalu gerbang XNOR ini adalah gerbang yang hasil tabel kebenarannya kebalikannya dari gerbang XOR ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada tabel gerbang XOR ya, hasilnya outputnya berbanding terbalik dengan gerbang XNOR ya. Misalnya kondisi pertama di gerbang XNOR bahwa jika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Lalu untuk gerbang XOR ya, jika X-nya 0, Y-nya 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Kita bisa lihat di situ yang dilingkarin bahwa hasilnya adalah kebalikannya ya. Lalu untuk rangkaian persamaan gerbang XNOR ya, rangkaian persamaannya bisa kita lihat di situ, yaitu untuk rangkaian persamaannya ya, itu ada gerbang N ada 2 ya, dan gerbang NOT ada 2, dan gerbang OR ada 1 yang dikombinasikan ya, sehingga menjadi skema rangkaian yang seperti yang ada di layar ya. Kita juga tahu di layar pun kelihatan bahwa X-Y-nya maksud saya adalah inputannya ada 2 tetap ya, ada X dan Y. Lalu untuk outputnya ada Z. Lalu kita coba untuk menguji rangkaian persamaan gerbang XNOR ini ya, dengan memasukkan nilai kondisi pertama ya, yaitu 0 dan 0, yang hasilnya adalah 1 ya. Kita coba kita masukkan pertama-tama jika X-nya 0 ya, lalu Y-nya 0 ya. Lalu X-nya ini menuju ke gerbang pertama, gerbang N pertama ya, yaitu 0 dan Y-nya 0. Maka hasilnya berapa? Kita lihat di tabel kebenaran yang sudah terlihat di bawah. Maka hasilnya adalah 0 ya, sesuai dengan tabel kebenaran. Lalu kita lihat di bawah, kita proses yang di bawah, lalu X ini menuju ke inputan gerbang NOT pertama ya, yang posisinya di atas ya. Lalu yang Y menuju ke gerbang NOT kedua yang posisinya di bawah ya. Maka nilainya berapa? Kita lihat
X-nya 0, berarti not di sini 0 ya. Ya. Lalu Y-nya juga 0 di sini ya. Nah, lalu kita proses juga. Jika gerbang NOT pertama inputannya 0, berarti outputnya adalah 1 ya. Dan sama yang di bawah, jika 0 gerbang NOT pada gerbang NOT kedua inputannya 0, maka outputannya adalah 1 ya. Lalu 1 ini masuk ke gerbang N ya. Kita lihat lagi tabel kebenarannya di situ gerbang N, jika nilainya 1 berapa? Maka hasilnya adalah 1 ya. Maka masuk lagi ke proses terakhir, yaitu masuk ke gerbang OR ya. Dengan inputannya 01. Kita lihat tabel kebenarannya, jika 01 adalah hasilnya 1 ya. Maka bisa kita bisa disimpulkan bahwa persamaan rangkaian ini valid ya, dengan melihat tabel kebenaran XNOR ya. Jika inputannya 0 dan 0, hasilnya adalah 1 ya. Lalu bagaimana untuk menguji kondisi kedua ya, kondisi ketiga dan kondisi keempat? Nanti Anda coba ya, itu buat tugas. Sekali lagi itu buat tugas, dicoba digambar di buku tulis saja ya, digambar di buku tulis saja, lalu nanti dipoto. Anda gambar gerbang XNOR-nya, lalu Anda hitung alurnya ya, dari misalnya kondisi kedua, misalnya dengan inputan X, Y, 01, hasilnya berapa? Ya, hasilnya ketahuan kan 0, tapi Anda buktikan dengan menghitung pemrosesannya seperti yang saya contohkan tadi ya. Lalu untuk kondisi ketiga, lalu untuk kondisi keempat pun demikian, Anda coba ya, itu menjadi tugas kalian ya. Baik, itu adalah pembahasan gerbang XNOR ya. Jadi sudah kita bahas untuk simbolnya, lalu untuk tabel kebenarannya, lalu untuk persamaan rangkaiannya ya. Lalu kita sudah menguji salah satu kondisi gerbang XNOR yang tadi inputannya X-nya 0, Y-nya 0, dan hasilnya adalah Z-nya 1 ya. Kita sudah uji pemrosesannya ya. Dan kita nanti selanjutnya akan mencoba membuat rangkaian secara real ya, menggunakan IC logika ya. Contohnya IC 7408, 7432, 7404 dan seterusnya. Tetapi tidak sekarang ya, karena ini durasi videonya panjang, maka saya potong untuk pembuatan rangkaiannya. Kita next di konten selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk materi hari ini sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.